Pemirsa, kota besar seperti Jakarta tak terlepas dari kisah tokoh besar di masa lampau. Salah satunya si Pitung yang kisahnya melegenda bagi orang Betawi. Waduh bang, saya lihat Skoda ini sedang menuju ke arah barat bang. Kurang ajar. Sekali lagi lo berani memperkosa anak orang, awas lo. Lu boleh ambil semua itu malam-malam gua. Ampun itu jangan bikin bunuh gua. Tunggu di luar. Kali ini gua nggak bikin mati lo. Gua ambil semua barang emas lo. Lo tukang persayat ya. Nama Pitung bagi orang Betawi sudah tak asing lagi. Sosoknya dikenal sebagai si jago bela diri dan perampok ulung. Bahkan sosok Pitung dianggap sebagai pahlawan karena hanya mencuri dari orang-orang kaya dan membagikan hasil curiannya kepada rakyat yang tertindas pada masa penjajahan Belanda. Pitung yang memiliki nama asli Solihun ini diperkirakan lahir pada 1866 di Kampung Pengumben, Rawabelong, Jakarta Barat. Berdasarkan riwayat yang diturunkan oleh orang-orang Betawi, Solihun dibesarkan dengan pendidikan serta tata krama yang diajarkan oleh orang tuanya. Solihun juga dipercaya mahir ilmu bela diri silat. Dengan ilmu silat inilah ia merebut harta orang-orang kaya lalu dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Solihun pun mengubah namanya menjadi Pitung. Kisah si Pitung memiliki versi yang berbeda-beda. Dalam versi Indonesia, si Pitung dipandang sebagai seorang pahlawan. Sedangkan dalam versi Belanda, Pitung dicap sebagai penjahat. Aksi pencurian pertama Pitung diberitakan oleh surat kabar Hindia Belanda pada Juni 1892. Pada zaman penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia diwajibkan membayar pajak kepada partikulir yang berkuasa di daerah tertentu. Berawal dari kejadian ini, Pitung berkeinginan untuk membantu rakyat kecil. Dia mulai merampok rumah-rumah saudagar kaya, kemudian hasilnya dibagikan kepada rakyat miskin. Kisah si Pitung melekat dalam ingatan sejarawan Betawi. Semasa hidupnya, Ridwan Saidi mengingat Pitung dikenal oleh masyarakat Betawi pada 1886. Kala itu, nama Pitung terkenal karena berhasil membunuh seorang jagoan glodok di kawasan Bandengan, Jakarta Utara. Pitung mau menyeberang ke arah selatan, seorang jago dari glodok mau menyeberang ke arah utara. Kelebaran jembatan nggak cukup untuk dua orang. Tradisinya, siapa yang masuk ke jembatan lebih dulu dia dibiarkan mencapai tujuannya. Ini orang jago Cina ini nggak mau minggir. Nah disitulah ya perkelahiannya singkat karena ditembak oleh Pitung. Nah di situ mulai dia terkenal. Setelah berhasil ditangkap, Pitung ditahan di penjara Mester. Nama Pitung tak dijatuhi hukuman mati karena tidak ada saksi yang memberatkan Pitung. Tak lama berada di dalam penjara Mester, Pitung melarikan diri karena ingin membalas kematian saudaranya yang dibunuh oleh Demang Kebayuran. Dari dalam penjara itu juga dia mendapat kabar saudara Jaji di Palmerah itu dibunuh oleh Demang Kebayuran. Dibunuh oleh Demang Kebayuran, lantas Pitung meloloskan diri dari penjara Mester. Dia memburu Demang Kebayuran. Demang Kebayuran ditembak lagi. Oke. Terus setelah itu Pitung menghilang. Setelah membalaskan dendamnya, keberadaan Pitung tak lagi diketahui. Pemerintah kolonial saat itu mencari keberadaan Pitung yang menghilang, bahkan hingga keluar Pulau Jawa. Setelah melakukan pelacakan, Pitung diduga berada di Riau. Pihak kepolisian Belanda pun meminta kerajaan Siak yang berada di Riau untuk mengusir Pitung dari sana. Ini dibuktikan dengan adanya surat dari Gubernur Hindia Belanda kepada kerajaan Siak yang menanyakan keberadaan Pitung. Setelah itu tak ada lagi kabar tentang Pitung, pendekar dari tanah Betawi. Meski kini kisahnya tak lagi terdengar, keberadaan makam Pitung tak diketahui pasti. Sejumlah masyarakat beranggapan makam Pitung berada di kawasan Jakarta Utara. Sepertinya sih kayaknya di Jakarta Utara ya.
Cuma untuk tempatnya kurang tahu. Kalau yang kita tahu sih di Marunda, ya. Itu ya. Namun sebagian masyarakat lainnya meyakini makam Pitung berada di Jakarta Barat, tepatnya di depan Gedung Telkom, Jalan Palmerah Utara, nomor 80 Kebayoran Lama. Di lokasi ini memang terdapat satu bangunan makam yang berada di bawah pohon bambu dan hanya ditandai dengan batu bata dari tanah di setiap pinggiran makamnya. Bahkan menjelang hari jadi kota Jakarta, makam ini ramai dikunjungi oleh sejumlah masyarakat. Keberadaan makam ini juga menjadi alasan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengubah nama Jalan Kebayoran Lama menjadi Jalan Bang Pitung. Si Pitung yang dikenal sebagai jawara asli Betawi tak banyak meninggalkan jejak. Satu-satunya peninggalan Pitung adalah rumah panggung kayu yang saat ini menjadi situs bersejarah Marunda. Rumah ini bukanlah milik Pitung, melainkan milik tuan tanah bersuku Bugis bernama Haji Saifuddin. Pitung dipercaya singgah di rumah ini pada 1890-an. Karena ada informasi sejarah, si Pitung pernah singgah di sini. Walaupun singgahnya itu ada bermacam-macam versi, ada versi dia bersembunyi dari kejaran Belanda, keduanya dia memang bersahabat dengan Haji Saifuddin, versi ketiganya si Pitung merampok di rumah ini dan sampai sekarang itu masih dikaji terus yang benar itu yang mana gitu. Dan ini dibilang rumah si Pitung dan karena hanya satu-satunya situs yang masih ada yang pernah berhubungan dengan si Pitung. Pada 1972, tanah dan bangunan rumah dibeli oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dijadikan cagar budaya. Rumah ini hanya memiliki beberapa ornamen Betawi seperti lukisan, baju silat Betawi yang identik digunakan Pitung, serta sejumlah furniture tempo dulu yang terbuat dari kayu. Kini rumah Pitung juga menjadi ikon perjuangan masyarakat Betawi di zaman kolonial. Masyarakat yang datang di rumah ini dikenakan biaya masuk mulai dari Rp2.000 untuk pelajar hingga Rp5.000 untuk pengunjung dewasa. Kisah Pitung memang melegenda dan melekat dengan masyarakat Betawi, namun hingga kini kisah Pitung masih tanda tanya. Karena jejak sejarah si Pitung tak pernah tercatat, bahkan potret si Pitung pun tak pernah terekam. Meski begitu, sosoknya menjadi legenda. Tim Liputan JPM TV, Jakarta.